Hai hello, oi oi, Zax, tetap di channel Tori. Yudo. Hai semuanya. Baiklah, kali ini masih seputar aplikasi Set Resul yang akan saya bahas dan mengenai sistem Ponzi ataupun skema Ponzi yang beredar ataupun masih marak di Indonesia yang belakangan-belakangan ini, yang menjerat ibu-ibu, mahasiswa, mahasiswi dan perangkat di Indonesia. Nah, kali ini banyak yang berkomentar di postingan saya sebelumnya ya. Nah, berkomentar yang menanyakan, "Bang, bongkar dong aplikasi Setresul ini." Nah, jadi kemarin saya sudah menjelaskan aplikasi Setresul ini. Aplikasinya itu sistemnya top up, ada 600.000, 100 juta, 200, 3 juta, 9 juta, 18 juta, dan 50 juta. Nah, dengan mengiming-imingkan kita menyelesaikan tugas. Nah, saya sih sudah pernah download ya aplikasi Setresul ini. Nah, sebagai contohnya kalian lihat video saya berikut ini untuk menyelesaikan tugasnya. Sebenarnya kalau tugas yang dianjurkan di aplikasi Setresul tersebut, kita itu menyelesaikan tugasnya itu like, subscribe, screenshot, dan kumpulkan. Nah, berikut saya tampilkan yang saya kumpulkan fotonya itu bukan foto dari likes dan subscribe dari semua channel tersebut, namun foto makanan ataupun random, semua foto bisa untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, yuk kita lihat video berikut ini. Nah, ini saya melakukan rekam layar ya. Kita lihat saya mengumpul tugas di aplikasi Setresul ini. Saya kumpulkan foto gambar makanan ya. Nah, kumpulkan tugas. Sudah, tugasnya selesai. Lagi ya, saya letakkan ini foto makanan, kumpulkan tugas. Sudah selesai. Nah, kita lihat pendapatan hari ini ya. Milikku 32.000. Tadi 21.000 ya guys. Padahal foto yang saya buat itu adalah foto makanan ya. Oke. Nah, itu tampilan ketika saya mencoba hanya di training ya, di aplikasi Setresul tadi. Aplikasi yang menjadikan kita berinvestasi dan kita mendapat keuntungan dari menyelesaikan tugas. Nah, itu tadi cara saya menyelesaikan tugas dengan mengupload foto random ya, tidak foto untuk sesuai schedule di menyelesaikan tugasnya. Nah, ternyata dapat uang. Nah, dan aplikasi Setresul itu ternyata juga jika kita mengundang teman, maka kita akan mendapat komisi atau persen dari keuntungan kita mengundang teman tadi atau mengundang orang-orang yang tertarik di aplikasi Setresul tadi. Nah, dari video tadi silakan kalian nilai tentang aplikasi tersebut. Silakan kalian berpendapat di kolom komentar. Nah, kemudian sistem aplikasi Setresul itu sistemnya jika kita mengajak satu orang maka akan kita mendapat bonus untuk kita tadi. Nah, dan kemudian jika orang tersebut mengajak lagi orang lainnya, kita masih dapat. Begitupun seterusnya. Sistemnya seperti piramida, hampir sama seperti sistem Ponzi. Nah, untuk sistem Ponzi tersendiri yaitu, coba saya lihat ya, apa itu sistem Ponzi. Nah, menurut dari artikel yang saya baca di Google ya, yaitu Wikipedia, skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Nah, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain. Nah, dalam jangka waktu yang pendek, tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Itu skema Ponzi ini. Nah, kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan. Berarti jika tidak,
maka skemanya akan berhenti ataupun ya, aplikasi itu akan berhenti ataupun sistem itu akan berhenti juga. Nah, jadi skema Ponzi ini diciptakan oleh Charles Ponzi ya. Charles Ponzi pada tahun 1920 ya. Nah, kemudian itulah tadi penjelasan dari skema Ponzi itu apa, dan hampir mirip skema Ponzi tadi dengan aplikasi Seresul dan banyak aplikasi-aplikasi lain di Indonesia ini sedang beredar dan sedang marak-maraknya yang menjanjikan jika kita top up sekian kita akan menyelesaikan misi sekian, maka dalam waktu tertentu modal kita balik dan untung kita dapat, dan jika kita mengundang teman kita mendapatkan bonus dari persenan tersebut. Nah, sekarang ini lagi marak-maraknya, lagi terkenal-terkenalkannya. Sedangkan dulu sudah pernah sih beredar pada sekitar 3 tahun yang lalu banyak kasus-kasus tentang aplikasi yang mirip dengan Ponzi yang ilegal ataupun tidak dianjurkan, dan semuanya sudah terbongkar. Nah, dan sekarang ini sudah bermunculan lagi aplikasi yang seperti itu ataupun skema-skema seperti skema Ponzi ini. Nah, kemudian ini saya coba lihat penjelasan menurut agama ya, dari pandangan agama saya ya, agama Islam. Nah, menurut agama kalian masing-masing, jika ketikkan di kolom komentar kira-kira menurut agama kalian apa sih. Nah, ini kita putar video kali ini tentang hukum dari Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan. Skema ini dicetuskan oleh Charles Ponzi yang kemudian menjadi terkenal pada tahun 1920. Berkenaan dengan itu, Munas Alim Ulama NU menyatakan model bisnis multi-level marketing atau MLM adalah haram. Hal ini berlaku untuk MLM dengan skema piramida atau skema Ponzi. Pembahasan mengenai MLM ini dilakukan oleh para kiai dalam Komisi Basul Masail Makiyah dengan alasan karena melihat adanya pelanggaran syariat yang terselubung sehingga menyebabkan adanya korban dari bisnis ini, baik yang mendapatkan legalitas dari pemerintah maupun tidak. Menurut Ketua PJNU Jember, Kiai Abdullah Samsul Arifin atau Gus Ahad, salah satu prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh ada pihak yang sengaja dirugikan. Dalam praktek, sebagian MLM justru sering terjadi permainan uang yang berkedok jual beli. Tentang penjelasan hukum dari skema Ponzi dari pandangan Islam ya. Nah, itu hukum dari skema Ponzi, bukan hukum dari bermain Seresul itu. Saya tidak mengatakan Seresul itu ini dan itu. Silakan kalian nilai sendiri dari video ini. Kira-kira aplikasi Seresul itu apakah hukumnya jika kalian memainkannya, dan aplikasi-aplikasi apa saja sih yang kalian tahu yang mirip ataupun yang hampir sama dengan skema Ponzi. Nah, jadi silakan kalian berasumsi di kolom komentar tentang aplikasi-aplikasi yang menjanjikan jika kita mengundang teman maka kita akan dapat komisi, maka kita dapat bonus dari persenan tersebut. Jika kita top up maka nilai uang kembali kita dalam waktu sebulan ataupun dalam waktu tertentu dapat kembali dan dapat untung yang besar. Nah, silakan kalian berpendapat masalah aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, kalau menurut saya tentang skema Ponzi tersebut, jika dia memang seperti skema Ponzi tersebut, suatu saat saya yakin aplikasi ataupun usaha-usaha yang mengandung skema Ponzi tersebut pasti akan tutup, karena hanya menunggu waktunya saja usaha tersebut tutup. Bukan usaha lebih tepatnya ya, lebih ke bukan menipu juga sih ya, pokoknya seperti skema Ponzi itu pasti tutup. Karena apa? Kita terus mengajak orang dan uang itulah yang diputar. Nah, sampai pada titik ketika kita mengajak orang dan orang itu tersebut bingung mau mengajak siapa lagi karena sudah mentok ataupun dia orang terakhir. Nah, disitulah titik terakhir dari skema Ponzi ini.
maka yang meruginya siapa? Investor-investor yang menginvestasikan uangnya di skema Ponzi ataupun aplikasi yang mirip yang seperti ini. Nah, itulah pada saatnya. Dan saya juga tidak bisa melarang kalian, dan saya tidak juga menganjurkan kalian untuk menggunakan aplikasi tersebut seperti ShareResult dan aplikasi lainnya. Nah, untuk kalian berhati-hati saja. Nah, berikut itulah tadi penjelasan saya mengenai aplikasi ShareResult, skema Ponzi, dan apa hukumnya dalam Islam. Nah, jika dalam agama kalian memiliki hukum yang berbeda ataupun pendapat yang berbeda, dan kalian jika ada pendapat berbeda tentang aplikasi ini, silahkan klik di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya agar mereka tahu tentang penjelasan dari skema Ponzi dan aplikasi-aplikasi apa saja yang mirip dengan skema Ponzi.